dan kita juga berjanji untuk menjaga satu sama lain, ya kan Sal? Benar Sal. Makasih ya yang pada doain kita, itu banyak banget yang doain kita Sal. 170 DRAFT Final 1 INT Rumah Dita. Pagi Saka masih kaget didatangi dua penagih utang bertampang mafia itu. Saka mengelak karena memang dirinya tidak tahu apa-apa. Saka, saya merasa gak pernah pinjam uang, apalagi sebanyak itu. Penagih utang udah marah banget dan ancam Saka. Penagih hutang dua, saya datang bukan untuk berkompromi tapi untuk nagih uang yang Anda pinjam. Saka masih kebingungan. Saka, saya gak pernah minjem uang, demi apapun. Saka mengangkat telunjuk dan jari tengahnya, swear. Si penagih lalu mengeluarkan dokumen yang berisi data pribadi Saka dan melemparkan itu ke Saka. Saka otomatis langsung nangkap. Penagih hutang itu data-data lokan. Saka baca dokumen itu dan membenarkan kalau itu data Saka. Saka, iya, ini data saya tapi saya tidak terima uangnya, sama sekali. Ini pasti penipuan. Penagih hutang dua, penipuan dari mana? Anda bilang kita nipu Anda, gitu. Penagih hutang, lo mau gue hajar ya biar sadar dan gak pura-pura amnesia. Saka, saya gak tahu apa-apa. Jelas-jelas ini saya jadi korban penipuan kalau kayak gini. Penagih hutang dua, saya gak mau tahu, Anda korban apa bukan. Yang jelas perusahaan saya sudah berikan semua uangnya kepada orang yang mengatasnamakan diri sebagai Anda, Saka Ardian. Saka makin bingung dan kesal dan malah nuduh balik. Saka, kalian jangan coba-coba nipu saya ya. Jangan-jangan kalian yang ngarang ini semua. Penagih utang semakin galak. Penagih hutang, silahkan cari nama perusahaan kami, dan nama Anda terregistrasi dalam sistem. Saya sedang tidak main-main, kalau Anda seperti ini, kami akan seret Anda ke polisi. Jeng, wajah Saka nampak terpojok. Cuktu, 2, EXT, pinggir jalan. Pagi Sisil lagi berdiri nunggu Coki di pinggir jalan. Sisil, Coki di mana sih? Kok lama amat? Enggak lama, Dante muncul dan papasan sama Sisil. Dante, hai, Sil. Sisil balas secukupnya dan agak jaim. Sisil, ya, Pak. Dante tersenyum. Dante, kamu mau ke kantor Sil? Mau bareng aja gak? Sisil jutek. Sisil, gak usah, Pak. Dante menghela napas. Dante, kamu masih aja judes sama saya, kenapa Sil? Kamu itu masih marah ya? Sisil, aku gak marah, tapi kamu harus tahu, aku maafin kamu bukan berarti aku mau dekat lagi sama kamu ya, dan aku punya hak untuk bersikap gini ke kamu karena kamu juga kalau di luar kayak gini bukan siapa-siapa aku. Udah, jangan ganggu. Sisil pergi meninggalkan Dante. Pas Sisil mau pergi, Dante malah menahan tangan Sisil. Dante, jangan gitu dong Sil. Sisil tampak gak suka. Sisil lepas gak. Dante, ayo kita ngobrol dulu, biar hubungan kita bisa baik-baik aja kayak dulu. Sisil lepasin. Sisil berusaha melepaskan tangan Dante tapi cengkraman Dante lebih kuat daripada tenaga Sisil. Lalu tiba-tiba, ada tangan Coki yang balik mencengkram tangan Dante. Coki, Sisil bilang lepasin ya lepasin. Coki dan Dante saling menatap tajam. Cuktu, 3, INT. Rumah Dita. Pagi Saka masih tetap ngotot kepada dua penagih hutang yang sudah nampak sangat kesal. Saka, saya gak ada urusan sama polisi, saya juga gak ada urusan sama kalian, lebih baik kalian pergi dari rumah saya. Penagih hutang dua, ya udah, kita selesaikan saja di jalur hukum kalau gitu. Penagih hutang akan menggeret Saka. Penagih hutang, ikut gue ke kantor polisi. Tapi Saka menepis tangannya. Saka, saya gak mau, saya tidak bersalah. Saya juga sudah katakan berapa kali kalau saya gak pernah pinjam uang, ini pasti ada yang pakai nama saya. Penagih hutang dua, oke, kalau memang Anda belum bisa melunasi, gak usah banyak berkelit, biar saya berikan tenggat waktu dulu. Tapi kalau saat saya kembali lagi uangnya belum lunas, saya peringatkan Anda berhati-hati karena saya bisa pakai kekerasan dan bisa saja tangan dan kaki Anda cacat seumur hidup. Penagih hutang, kita hajar sekarang aja gimana? Penagih hutang udah kayak mau nonjok tapi dihentikan oleh rekannya.
Penagih hutang 2, saya kasih waktu kamu seminggu dan kalau gak ada, awas aja. Si penagih pun dorong Saka dan pergi. Cuttu 4. EXT. Pinggir jalan, pagi Coki nampak kesal ke Dante. Coki lepasin gak tangan lo dari Sisil. Dante lepasin tangan Sisil. Coki lo mau apa lagi sih sama Sisil? Gangguin aja, orang jelas-jelas dia udah gak sudi sama Elo. Dante, saya cuma gak suka kalau masih ada orang yang marah sama saya dan berlarut-larut seperti ini. Saya ingin memperbaiki hubungan saya sama Sisil, itu saja. Coki kayak tersenyum mengejek. Coki alasan basite, lo cuma pengen bikin Sisil jadi cewek cadangan lo, jadi pas Sisilin lagi ninggalin lo berharap masih ada cewek lain kan? Udahlah lo mending urusin Nuh Sisilin, sama dokter gebetan baru lo itu. Dante agak terkejut. VO, Dante kok Coki bisa tahu soal Dinda ya? Coki pun ajakin Sisil pergi. Coki ya udah Sil, kita pergi aja dari sini. Lo gak usah urusin playboy cap kadal seperti dia. Coki menggeret tangan Sisil. Sisil senang karena ada yang belain dia. Cuttu 5. INT. Rumah Ariana, pagi Ariana udah bersiap buat pergi ke kantor, tapi sebelum pergi, Ariana nitip pesan ke Bikias. Ariana lalu bicara, Ariana kalau misalnya ada orang aneh yang nyari Saka, langsung kasih tahu alamat rumah Dita aja ya. Soalnya tadi ada yang nagih utang gitu, takutnya dia balik lagi. Pokoknya jangan sampai kita kena masalah gara-gara Saka ya Bi. BIK Yas iya non. Siap, laksanakan. Ariana makasih ya Bi ya. Ya udah, Arin berangkat dulu ya Bi. BIK Yas iya non. Hati-hati non. Ariana lalu pergi. Cuttu 6. INT. Rumah Dita, pagi Dita sok polos dan menghampiri Saka yang nampak stres. Dita, siapa yang datang sayang? Saka, ada rentenir datang dan mau bawa aku ke polisi. Dita pura-pura kaget. Dita, kok bisa? Kamu utang apa Saka? Saka, nah itu, aku gak merasa punya utang. Nama aku kayaknya dipakai sama seseorang buat minjem uang 10 M. Dita lalu berlagak pura-pura terkejut. Dita, astaga, kok bisa sih? Ulah siapa ini, keterlaluan banget. Saka, gak tahu Dit, aku makin pusing ini, persidangan belum selesai, masih harus urusin utang yang gak pernah aku lakuin. Dita sempet nuduh dan ngomporin Saka. Dita, jangan-jangan ini ulah Ariana. Dia kesel sama kamu dan mau balas dendam. Saka, gak mungkin, Ariana gak akan ngelakuin hal licik gitu. Saka kelihatan frustasi banget, seolah mikir. VO, Saka, kenapa banyak banget cobaan buat aku, seolah karma nyakitin Ariana itu nyata dan datang bergantian menghukumku. CU, Saka mengembuskan napas berat, nampak wajahnya berantakan penuh pikiran. Cuttu 7. INT. Mobil Coki, pagi Sisil dan Coki sedang berada di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan sedang. Sisil mengeluh gara-gara kemunculan Dante. Sisil, duh, kok bisa sih ketemu Dante, bikin bete aja, mana masih pagi lagi. Coki asal kuat, terus tutup hati buat Dante, harusnya dia lama-lama mundur sih. Sisil mengangguk, Sisil, tang sia Cok, udah bantuin gue, untung aja ada Elo. Coki, gue gak suka lihat Dante kayak gitu, bikin jengkel banget, pengen gue tonjok rasanya. Sisil lalu kayak godain Coki. Sisil, lo gak suka lihat kelakuan Dante, apa gak suka lihat Dante gituin gue? Jangan-jangan lo cemburu? Coki jadi nahan salting. Coki, apaan sih lo nanyanya kayak gitu? Sisil ketawa. Sisil, ya elah Cok, bercanda kali, serius banget. Sisil lalu mandang Coki penuh arti. Sisil, sekali lagi makasih ya, kayaknya lo tuh belakangan selalu ada buat gue Cok. Coki tersenyum lihat Sisil. Cuttu 8. EXT. Ariana Glow, pagi Ariana nyampe barengan pas Sisil di drop sama Coki. Sisil tersenyum menyapa Ariana. Sisil, morning Bu Ariana. Ariana, morning Sil. Ariana jalan sambil bicara ke Sisil. Ariana, kamu jadi sering diantar jemput Coki ya, kalau makan siang juga suka bareng, kalian gak pacaran kan? Sisil, enggak lah Bu, kita sering bareng karena ya tempat tinggalnya kan deketan, wajar kan Bu? Ariana nampak lega. Ariana, syukurlah, jangan sampai ya Sil, pokoknya saya tuh gak mau banget kamu sampai ngejalin hubungan serius sama cowok kayak Coki. Bukan apa-apa, kamu tuh udah kayak adik buat saya, dan saya gak mau kamu sama cowok yang salah. Sisil, iya, Bu, saya jadi terharu banget dianggap adik sama Bu Ariana. Ariana, iya, makanya saya agak cerewet ke kamu karena saya care sama kamu.
Sisil iya, Bu, Sisil akan selalu ingat pesan Bu Ariana, makasih ya Bu. Ariana mengangguk, mereka pun masuk ke kantor bersamaan. Cuktu, 9. INT, rumah Dita, pagi Saka sedang siap-siap mau pergi. Wajah dan pakaiannya rapi, dia sedang pakai sepatu dan menalikan sepatu itu. Dita, kamu mau kemana? Saka berdiri dan menatap Dita. Saka, aku mau nemuin Bona sama Tommy. Dita protes dan ngomel. Dita, kamu tuh kelayapan melulu, padahal istri kamu lagi hamil. Saka, ya terus kenapa? Kan kamunya juga sehat-sehat kan, masa aku gak boleh keluar rumah? Ya udah, aku berangkat ya Dit. Saka pun pergi meski Dita gak kasihan jawaban apapun. Saka sengaja membiarkan Dita yang semakin kesal. VO, Dita, Saka makin kesini, makin gak peduli aja sama aku. Awas aja kamu ya Saka, bentar lagi aku yang buang kamu. CU, Dita Smir. Cuktu, 10. INT, kantor Wijaya, pagi Niken berangkat kerja bareng Wijaya. Mereka jalan bareng di lobi dan tiba-tiba mereka berdua kaget. Niken dan Wijaya lihat ada Anjani. Niken senang dan menyambut Anjani sedangkan Wijaya nampak gak suka. Niken, kok Jeng Wiryo di sini? Anjani, saya mau mantau proyek yang lagi dipegang sama Dante dan Galvin, jadi mau gabung meeting, sekaligus nemuin Jeng Niken juga. Wijaya ngerasa terganggu dengan kehadiran Anjani, sementara Niken malah senang. Anjani juga nampak senang dan kayak muji-muji Niken. Anjani, Jeng Niken itu dulu keren, sekarang jadi keren banget. Jeng Niken ini harus jadi panutan para wanita yang bisa berkarir di rumah sebagai ibu dan suami dan juga wanita karir di luar itu. Wijaya melirik Anjani dan merasa makin kesal dengernya. VO, Wijaya penjilat banget sih. Niken, Jeng, kamu kan jarang-jarang kesini ya, ayo saya mau tunjukin ruangan saya. Jadi nanti kamu bebas aja kalau mau nemuin saya. Anjani, oh iya Jeng. Ayo. Anjani Niken pergi dan meninggalkan Wijaya yang nampak bingung karen sendirian. 11. INT, Ariana Glow, pagi Selin lagi bengong di meja kerjanya. INSERTFLASHBACK, Selin sedang ingat video yang dikasih Sisil pas Dante sama Dinda, lalu soal perdebatan dia sama Dante. Selin nampak mikir seolah kayak mempertanyakan kepadanya dirinya sendiri. Selin, apakah gue harus percaya sama Dante? Atau gue bakal menyesal karena terlanjur percaya? Ariana masuk ruangan dan memanggil Selin. Ariana, Cel. Selin sampai gak denger pas Arin manggil dia. Ariana lalu menepuk pundak Selin. Selin kaget. Selin, Elorin. Iya, kenapa? Ariana menangkap gelagat aneh Selin. Ariana, lo kenapa? Ada masalah? Selin jawab dengan jaim. Selin namanya juga hidup, wajar kalau ada masalah. Ariana, lo boleh loh kalau mau cerita, siapa tahu gue punya solusi atau seenggaknya bisa jadi teman untuk dengarkan curhatan Elo. Selin jawab dengan jutek. Selin, gue gak butuh itu. Thanks. Cuktu, 12. INT, Cafe Jamais, pagi Saka datang ke Jamais dan malah papasan sama Yuna yang tampak jutek. Saka tersenyum dan berusaha bersikap ramah ke Yuna. Saka, hai, Yun, gimana kabarnya? Yuna tidak menggubris basa-basi Saka. Yuna, jutek banget, lo mau ngapain kesini? Santai banget ya, lo masih bisa kesana kemari serasa tanpa beban. Saka masih berusaha bersikap ramah. Saka, gue kesini mau ketemu Tommy sama Bona. Yuna, jutek, ini kafe ya, tempat makan bukan tempat buat mengeluh soal nasib. Saka, iya ini gue mau sekalian pesen makan kok kesini. Yuna, ya udah cepetan, pesen apa? Abis itu biar Elo bisa cepet pulang. Saka mau jawab pertanyaan Yuna, tapi saat itu Tommy Bona muncul dan langsung tanya ke Yuna dan Saka. Bona, ada apaan sih? Tommy, kenapa? Yuna kasih pulpen dan catatan pemesanan ke Tommy. Yuna, dia mau pesen sesuatu. Urusin temen kalian tuh. Abis itu suruh cepetan pergi. Yuna pun pergi. Tommy, lo mau apa Sak kesini? Gue yakin bukan niat Elo makan kan? Saka, iya, itu alibi kok. Ada sesuatu yang pengen gue curhatin soalnya. Tommy, Bona masih merasa kecewa sama Saka, tapi masih berusaha buat subjektif. Bona dan Tommy ajakin Saka keluar. Tommy, kita ngobrol di luar dulu aja. Bona, iya, nanti kena semprot lagi bisa berabe. Saka mengangguk, mereka lalu pergi keluar. Cuktu, 13. INT, Ariana Glow, pagi Ariana bicara layaknya sahabat baik ke Selin yang nampak sedang punya banyak pikiran. Ariana, Cel, gue masih berharap Elo bisa balik jadi bestie gue lagi, gue belum nutup diri dari Elo.
Oh boleh sekompetitif apapun kalau urusan pekerjaan, tapi di luar kerja apa gak bisa kita temenan kayak dulu? Mereka saling pandang untuk beberapa saat, tapi kemudian Selin jawab dingin. Selin, hidup ini berjalan Rin, orang bisa berubah, dan gak mungkin ada yang selalu sama seperti dulu. Selin pun pergi. Ariana Cel, tunggu, mau kemana? Selin jalan terus dan gak menoleh sama sekali. Ariana nampak memandang kepergian Selin dengan penuh arti. Cukup, 14. EXT. Cafe Jamais, pagi Tommy Saka Bona nampak ngobrol di luar kafe. Tommy, kita udah dengar apa yang terjadi di persidangan. Bona, jujur gue sama Tommy kecewa banget saat dengernya, gak nyangka Elo bisa ngelakuin hal itu. Saka kayak agak panik karena takut temen-temennya salah paham. Saka berusaha menjelaskan ke Bona Tommy. Saka, itu semua gue lakukan bukan karena mau jahat ke Ariana, gue lagi berusaha mengulur waktu aja dan berusaha agar gue gak pisah sama dia. Biar punya waktu untuk membujuk Ariana biar dia mau menerima gue lagi. Tommy, kalau gue jadi Elo, gue bakal nyerah, sak, dan ikhlas sama keputusan Ariana. Bona, gue juga gitu. Jujur ya, Saka, apa yang Elo perbuat itu nyakitin hati Ariana, jadi baiknya Elo mundur aja. Saka berusaha keras buat meyakinkan Tommy. Bona, Saka kok malah belain Ariana sih? Jeda, gue butuh support dari lo sebagai sahabat-sahabat gue, jangan tambah mojokin gue kayak gini dong. Kalau bukan Elo, Bona, dan Elo Tommy yang dukung gue, terus siapa lagi? Gue gak punya siapa-siapa lagi selain kalian. Akhirnya Tommy dan Bona tampak mencoba mengerti. Tommy, selama ini emang untuk kebaikan Arin dan Elo, gue dukung. Gue cuma gak suka aja sama cara Elo di pengadilan. Belum sempat lanjut ngobrol, ada suara Yuna yang teriak. OS Yuna. Bona, Tommy, kerja, jangan ngobrol mulu. Bona, Tommy agak panik dan buru-buru pergi. Bona, kita balik kerja ya, itu Yuna, bakal lebih galak lagi kalau kita agak langsung ke sana. Tommy, kalau lo senggang, nanti malam ke kontrakan aja biar ceritanya lebih tenang. Gimana? Saka, ya udah, gue samperin ke tempat kalian aja nanti, masih banyak mau gue obrolin soalnya. Bona, oke. Tommy, kita masuk dulu ya. Saka, makasih ya Gus. Gue langsung cabut aja. Saka melambaikan tangan dan dibalas Tommy. Tommy. Bona langsung masuk ke Cafe Jamais. Cuktu, 15. INT. Kantor Wijaya, siang Anjani, Galvin dan Teh Wijaya baru beres meeting. Mereka nampak beresin berkas dan masukin ke map tas. Anjani lalu menatap Galvin dan Dante. Anjani, project ini kalau dipimpin sama anak muda seperti kalian pasti bisa sukses. Semoga kerjasama kita bisa terus berjalan lancar ya. Meskipun ya selama ini perusahaan Kusuma dan Wijaya selalu jadi rival, tapi dalam project ini kita harus kolaborasi dan saling menguntungkan. Kita harus bisa kesampingkan masalah lalu dan fokus dengan apa yang sedang dikerjakan, benar kan Pak Wijaya? Anjani sambil melirik Wijaya. Wijaya lalu terpaksa sok ramah membalas dengan senyuman dan ucapan yang ramah. Wijaya, iya, harapan saya pun begitu. Semoga proyeknya lancar dan syukur-syukur kalau ini selesai, kita akan lebih banyak kolaborasi yang lain. Dante. Galvin mengangguk. Anjani lalu berdiri dari kursinya. Anjani, oke Den, karena meeting sudah selesai, saya pamit duluan ya. Anjani lalu melirik Dante. Anjani, ayo Dante, kita kembali ke kantor. Dante tempat di kursinya. Dante, ibu duluan saja, saya mau makan siang dulu bareng Galvin. Right Vin, Galvin, iya. Anjani, ya udah kalau gitu, saya permisi. Anjani pergi, sedangkan Kusuma Wijaya siap-siap pergi. Galvin dan Dante masih diam di ruangan meeting itu. Cuktu, 16. INT. Sebuah toko, siang Dita lagi lihat-lihat pajangan di sebuah toko barang antik. Sewaktu lagi lihat di bagian pajangan kaca kristal, tiba-tiba ada anak kecil yang nabrak Dita sampai akhirnya Dita nyenggol salah satu pajangan sampai terjatuh dan pecah. Krang SFX, suara keramik kristal jatuh. Dita langsung marahin si anak kecil itu. Dita, kamu gimana sih? Ini bukan playground atau taman, kalau mau lari-larian bukan di sini tempatnya. Lihat ini, gara-gara kamu, jadi pecah gini kan. Ibunya datang dan malah balik marah. Ibu, anak jangan kasar dong, namanya juga anak-anak. Dita malah naik darah. Dita, ini barangnya pecah gara-gara anak ibu, dijagain dong, kok bisa dibiarin lari-lari kayak gitu sih? Saya gak mau tahu, pokoknya ibu yang harus ganti kerugian ini.
Ibu anaklah yang nabrak situ, kenapa saya yang harus ganti? Ibu itu bawa pergi anaknya. Kita juga mau pergi, tapi pas mau pergi dihadang petugas toko yang panik karena barangnya pecah. Pemilik toko mau kemana kamu? Kamu harus tanggung jawab, jangan kabur cu, Dita panik. Cutu, 17, INT, Ariana Glow, siang intercut with 18, INT. Cafe Jamais, siang Yuna dan Ariana sedang teleponan. Yuna sorry ya besti, gue tuh keikutan emosi sekarang kalau lihat muka Saka. Ariana ya wajarlah, siapa yang enggak? Yuna ada tuh yang enggak, sobatnya si Saka, Romi sama Bona, emang gak punya hati mereka masih aja orang kayak gitu dibelain. Tapi kayaknya mereka udah mulai sadar pas gue ceritain apa yang terjadi pas sidang. Ariana Tang Yuya, udah selalu belain dan dukung gue. Yuna ya jelaslah, lo kan besti gue. Ariana mungkin Bona dan Tommy juga gitu kali ya ke Saka, bestinya Saka, jadi ya dibelain dan dikukung terus. Yuna nampak kesal. Yuna ya beda dong, Saka itu jahat, yang jahat ya gak boleh dibelain lah apalagi didukung. Ariana lalu nampak penasaran. Ariana oh ya, Saka mau ngapain ke sana Yun? Yuna tahu deh, gue perhatiin dari jauh sih kayak curhat gitu. Ya paling masalah Elo dan gimana supaya Elo mau nerima dia lagi kali. Tapi kelihatannya si Saka ini banyak akalnya Rin, kalau terus-terusan Elo gak bisa menangin sidang bakal gimana? Lo bakal nyerah gugat cerai dia. Ariana nampak terkejut dan mikir dengan pertanyaan Yuna. Cutu, 19, INT. Sebuah toko, siang Dita nampak membela diri di hadapan pemilik toko yang sangat marah. Dita bukan saya yang salah, tadi ada anak kecil yang nabrak saya jadinya kesenggol. Harusnya ibu anak itu yang tanggung jawab, bukan saya. Pegawai toko saya gak mau tahu, saya cuma tahu kamu yang nyenggol dan pecahin jadi harus bayar itu harga pajangannya 5 juta. Dita saya gak mau. Dita tetap gak mau dan pengen pergi, tapi si penjaga toko berusaha cegah. Pegawai toko kalau kamu gak mau ganti, saya bisa laporin kamu ke polisi. Karena kamu salah dan gak mau tanggung jawab. Dita yang gak mau masalah jadi panjang akhirnya menyerah untuk debat. Dita oke saya bakal bayar. Uang segitu sih kecil banget buat saya. Dita merogoh dan lihat tasnya. Wajah songong Dita berubah jadi bingung. VO, Dita kok dompetnya gak ada ya, apa mungkin jatuh atau ketinggalan? Duh, gimana nih, jeda, mikir apa gue telepon Saka aja ya. Cutu, 20, EXT, jalanan, siang Saka lagi jalan sambil tampak berpikir. Lalu dia berhenti di depan sebuah toko bunga. Ia seperti teringat Ariana. INSERTFLASHBACK, beberapa flashback saat Saka memberikan bunga ke Ariana dan Ariana tersenyum senang. Tukang bunga yang lihat Saka terdiam lama sambil mandangin bunga langsung menghampiri Saka. Tukang bunga mau beli apa pak? Saka nunjuk bunga untuk dibeli. Saka yang itu mbak, tolong dibuat buket bunga yang cantik ya. Tukang bunga baik pak. Tukang bunga pergi sambil ambilin bunga pilihan Saka untuk dirangkai. Saat itu HP Saka berbunyi. SFX, suara panggilan masuk HP Saka. Saka rogoh kantongnya dan nampak panggilan dari Dita. Saka nampak seperti yang malas mengangkat telepon Dita dan akhirnya telepon itu ia abaikan dan masukin lagi ke kantongnya. Cutu, 21, INT. Sebuah toko, siang Dita tampak Dita kesal karena gagal nelpon Saka terus. Teleponnya gak diangkat. Dita kok teleponnya gak diangkat sih, ini Saka kemana lagi? Dita mulai tampak panik. Pelayan lihat gelagat aneh Dita. Pegawai toko kenapa, Bak? Gak mampu bayar ya? Udah kita ke kantor polisi aja kalau gitu. Dita melirik kesal. Dita enak aja, ya mampulah, saya ini orang kaya. Tapi dompet saya ketinggalan, jeda. Jadi saya mau telepon suami saya dulu, biar dia bayar 2x lipat. Si pelayan pasang tampang gak percaya lagi sama Dita dan terlanjur kesal. Dita masih coba menelpon. Pegawai toko udah deh gak usah banyak alasan, ayo ikut saya. Pelayan mau tarik Dita dan ajak dia buat beresin di kantor polisi. Pegawai toko kita selesaikan aja sekarang di kantor polisi biar cepet. Tension. Cutu 22, INT, Ariana Glow, siang intercut with 23, INT. Cafe Jamais, siang tampak Ariana berada di ruangannya bersandar dan menatap langit-langit ruangannya sambil mencerna kata-kata Yuna. Ariana masih memegang telepon. Ariana nyerah.
Menghela napas, lo kan tahu perjuangan gue sampai bisa ungkap perselingkuhan Saka dan Dita seperti apa. Jeda kali ini mau Saka pakai cara licik apapun, cepat atau lambat tetap gue yang bakal menangin persidangan. INTERCUT with Yuna tersenyum mendengar omongan Ariana. Yuna bener banget besti, duh, gue kalau keingetan suka emosi sendiri. Ariana lagian ya, Saka tuh mikir apa sih? Gue bener-bener gak paham lagi. Apapun yang dia lakukan untuk pernikahan kami sudah gak ada gunanya, pernikahan kami sudah seperti barang pecah belah yang terlanjur hancur dan mustahil diperbaiki. Yuna menghela napas. Yuna sama, Rin, gue juga gak habis pikir dan lebih gak habis pikir lagi dengan cara liciknya itu. Riana mengangguk pelan dan melihat kuku-kukunya. Yuna, oh ya Rin, nanti sore kita jadi kumpul-kumpul gak? Ariana tersenyum akhirnya. Ariana, sorry ya Yun, kayaknya gue belum bisa ikut kumpul-kumpul dulu deh. Gue butuh waktu sendiri dulu. Entar gue telepon Dinda buat batalin. Karena tadi pagi gue terlanjur ajak dia ikut ngumpul sama kita. Yuna tampak tersenyum mengerti. Yuna, ya udah gak apa-apa, lain kali aja kita ngumpul, yang penting kamu dulu. Oke besti. Ariana, oke besti Tang Yu ya. Ariana menutup teleponnya dan terdiam. Cuktu 24, INT. Sebuah toko, siang tampak Dion baru saja selesai mentransfer uang ganti rugi Dita. Dita masih tampak bete. Dita kesal, aku sebel banget deh. Saka dari tadi diteleponin gak angkat coba, padahal aku kan nyaris aja diseret ke kantor polisi. Dion coba menenangkan Dita dan merangkulnya. Dion, ya udah sih, yang penting masalahnya udah bereskan. Dita cemberut ke Dion. Dita, itu karena kamu sayang, makasih ya. Dion, sama-sama ya. Sekarang kita jalan aja biar kamu gak bete lagi, gimana? Dita mengangguk senang dan keduanya keluar dari toko. Cuktu 25, INT. Rumah Ariana, siang established rumah Ariana. Tampak Pedro tidur pules banget di sofa. Kamera ceng fokus dia selintas sambil geleng-geleng lihat Pedro tidur. Bikias bangunin dengan mengguncang tubuhnya. Bias, Pedro bangun, jangan sampai ketiduran lo, nanti pas jemput Non Arin. Pedro membuka mata dan libat jam. Pedro, ya ampun ayang beb, masih lama kali Non Arin pulang. Bias mendengua lihat Pedro yang mencoba tidur lagi. Bias, masalahnya kamu kalau tidur kayak kebo gak inget waktu SFX, bel pintu rumah Ariana itu. Bikias setelah mendengar bel pintu tidak langsung buka tapi wajahnya jadi parno. Bias teringat cerita Ariana yang tadi didatangin orang nagih utang. Bias, gimana klo yang datang orang gak jelas kayak penagih utang yang Non Arin cerita? Ya panik, takut ah. Bias liatin Pedro yang lanjut tiduran. Bias, Pedro, ayo bangun, temenin aku buka pintu. SFX, bel pintu. Pedro, aduh ayan beb, tinggal buka aja pakai ngajak-ngajak ai, jangan manja gitu dong. Plat kepala Pedro kena pukul Bias. Bias gak mau nemenin sama dengan gak dapat jatah makan. Pedro langsung bergegas bangun. Pedro, siap ayang beb, ai udah bangun. Bias kesal liatin Pedro. Bias, ya udah cepetan jalan duluan. Pedro menggaruk kepalanya dan jalan duluan. Di belakangnya Bias mengikuti. Cuktu 26, INT. Rumah Ariana, ruang tamu, siang Pedro membuka pintu, sedangkan Bikias sembunyi di belakang Pedro yang membuka pintu dengan hati-hati. Tapi ternyata yang ada di depan rumah justru Saka. Pedro, lo ini suhu yang datang ayang beb. Pedro menyambut Saka dengan senang. Pedro, suhu gimana kondisinya? Sementara Bikias tampak biasa saja. Saka, baik Pedro, saya baik-baik saja. Tampak Saka membawa sebuah bunga. Bias, Non Arin masih di kantor, Mas Saka kesini mau ngapain? Jeda disenggol Pedro, maaf lo ini, tapi kayaknya Non Arin gak akan suka Mas Saka datang ke rumah ini. Saka berusaha tegar. Saka, saya cuma mau nitip ini aja kok ke Ariana. Saka kasihin bunga ke Bias. Bias tampak bingung tapi tetap menerima bunga tersebut. Saka, tolong berikan buat Ariana. Ya, Bi, jeda kalau gitu saya pamit. Pedro, Saka menepuk bahu Pedro dan pergi. Pedro, suruh masih romantis aja sama Non Arin. Bias, ya namanya laki-laki kalau udah buat salah pasti tingkahnya manis. Walau sia-sia, Pedro dan Bias saling memandang dan menatap punggung Saka yang pergi. Cuktu 27, INT. Kantor Wijaya, siang established kantor Wijaya.
Tampak Coki lagi kewalahan disuruh-suruh Niken buat buruan selesaiin dokumen. Niken aduh, buruan sih ngerjain gitu aja lama banget kamu CHOCKY ya mau gimana lagi, urusan dokumen gini tuh bukan keahlian saya, bisa gak sih dikasih kerjaan lain. Niken melotot ke Coki lalu sewot. Niken banyak gaya, emang kamu bisanya apaan sih, hah? Coki menjawab dengan wajah santainya. CHOCKY ya apa gitu, negosiasi, atau mata-matain orang misalnya, atau nyelidikin seseorang. Niken memangnya kamu ini agen atau mata-mata atau apa? Kerjaan kok aneh-aneh aja. CHOCKY seriusan ini. Saya lebih baik disuruh cari tahu aib seseorang dibanding harus berurusan sama dokumen. Niken terdiam dan tampak berpikir. Niken kamu mau kalau saya mintain tolong nyelidikin sesuatu? Coki tampak ngangguk semangat dan mendekat. Niken ngomong agak berbisik. Niken cari tahu, soal Galvin sama Arin gimana? Saya curiga Galvin dan Ariana ini suka ketemuan diem-diem. Jeda kamu cari tahu mereka ada hubungan lebih, apa enggak paham? Coki tersenyum tipis. CHOCKY nah kalau ini baru saya suka kerjaannya. Cuktu 28. EXT. Suatu tempat, siang tampak Galvin dan Dante sudah selesai makan siang. Mereka pun mengobrol dengan santai. DALVIN by the way, hubungan kamu sama Celine gimana? Dante no so good. DALVIN memangnya kenapa lagi? Dante menghela napas. Dante kadang bingung hadapin pasangan cemburuan. Harus selalu menjelaskan hal-hal yang sebenarnya hanya prasangka dia yang berlebihan. Galvin mengangguk serasa mengerti perasaan itu dan tertawa kecil. DALVIN no. Riri juga cemburuan. Parah keduanya tampak saling tertawa kecut dan pasrah. Dante saya sudah berkali-kali buktikan kalau saya serius, tapi kenapa dia selalu meragukan semua yang sudah saya lakukan buat dia? Galvin tersenyum dan menepuk bahu Dante. DALVIN perempuan itu hanya akan menganggap kita beneran serius lewat satu hal. Dante tampak penasaran. Dante apa DALVIN senyum, lamar dia, kalau kamu memang sudah seserius itu, kenapa gak lamar saja Celine? Dante tampak terdiam dan berpikir. Cuktu 29. EXT, depan rumah Ariana, siang intercutlit 30. EXT, Taman RS, siang tampak Saka berjalan menjauh dari rumah Ariana. SFX, panggilan masuk HP Saka. Saka mengambil HP dan melihat siapa yang menelpon dan menjawabnya. Saka masih di depan rumah Ariana. Pop Saka melihat pintu rumah Ariana sudah ditutup. Saka halo Din. INTERCUTW tampak Dinda lagi di taman rumah sakit sambil menelpon Saka. Dinda hai, Saka, kamu lagi sibuk? Jeda aku mau ngajakin kamu ngopi nanti. Soalnya aku mau balas budi sama kamu yang udah nolongin aku. Saka tersenyum sendiri. Saka seharusnya aku deh yang traktir kamu, karena gak enak sama perbuatan Dita ke kamu. Dinda no, itu juga salah aku kan? Don't worry, Saka ya oke nanti kamu kabarin aja kalau udah beres kerja, ya. Dinda oke see you then. Saka menutup telepon dan mau jalan meninggalkan rumah Ariana. OS Riri Saka tampak Riri menghampiri Saka. Wajah Riri di sini kelihatan kecewa sama Saka. Riri Saka, aku kecewa ya sama kamu. Aku emang mau bantu kamu supaya menang di persidangan, tapi kok caranya malah jadi menjatuhkan Mas Galvin sih, Sak. Saka melihat Riri dengan muka datar. Riri kamu gak tahu diri banget, udah aku bantu tapi malah balas dengan hal kayak gini. Saka menghela napas. Saka belakangan ini banyak yang bilang aku gak tahu diri, ya, jeda liatin Riri yang menatapnya tajam asal kamu tahu aja ya, Ri. Semua itu juga ide dari pengacara yang kamu kenalkan dan emang hal-hal seperti itu yang bisa melawan gugatan cerai Arin. Jeda aku minta maaf karena udah bikin kamu kecewa, tapi aku harus melakukan itu. Wajah Riri makin kesal. Riri ya udah sih udah terlanjur, asal masalah ini gak melebar kemana-mana, dan kamu, Sak, kamu harus benar-benar berhasil buat balikan sama Ariana. Saka aku juga maunya begitu, Ri. Riri aku gak mau semuanya sia-sia. Ingat aku sudah berkorban banyak untuk pernikahan kamu sama Ariana, Galvin aja sampai ikutan kamu seret-seret. Jadi kamu harus berhasil dapetin Ariana lagi. Saka lalu terdiam sambil mandangin rumah Ariana. Saka aku yakin Ariana pasti gak akan tinggal diam. Aku harus bisa mengulur waktu supaya punya kesempatan untuk mendapatkan hati Ariana lagi, Saka tampak kebingungan.
Saka hela nafas, aku gak tahu lagi Ri, cara apa yang bisa dipakai buat mengulur waktu. Riri tampak ikut berpikir. Tuh kan, makin seru banget ceritanya. Gimana ya kelanjutannya? Para pendengar setia, jangan takut, kita akan update terus ceritanya. Makanya pantengin terus channel ini ya gengs. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya. Salam.